Inilah perang saudara pertama di Jawa. Perang saudara pertama di Jawa terjadi antara Keraton Indria Prasta yang dipimpin oleh Maharsi Agastya Dyah Kumbayani melawan Keraton Keling atau Kalingga yang dipimpin Hangsabura. Hangsabura adalah suami Ratu Sima, penguasa Keraton Keling. Perang ini disebut Perang Saudara Indria Prasta atau Perang Brubuh. Perang terjadi pada tahun Jawa 666 atau tahun 436 Masehi. Medan pertempuran terjadi di pelabuhan Rapuan atau Batang hingga Gunung Dieng. Pada masa Keraton Pucang Sulo dipimpin Hangsambadra, ia mengangkat Maharsi Agastya Dyah Kumbayani sebagai ratu atau penguasa di Batur. Pusat pemerintahan Agastya disebut Baturetno. Sekarang terletak di Komplek Candi Gunung Dieng, Jawa Tengah. Banjar Rapuan menjadi pelabuhan laut Keraton Indria Prasta. Banjar Rapuan sekarang terletak di Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sementara menantu Hangsambadra lainnya, yakni Hangsabura, menjadi patih atau dampu di Keraton Keling mendampingi istrinya yakni Ratu Sima. Keraton Keling atau Kalingga terletak di Desa Keling dan Desa Klet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Baik Keraton Indria Prasta maupun Keraton Keling berada di bawah kekuasaan Keraton Pucang Sulo yang dipimpin Hangsambadra. Setelah Hangsambadra mengundurkan diri, maka tahta diserahkan kepada putrinya, yaitu Dewi Sibaha, yang merupakan istri Agastya Dyah Kumbayani. Hangsambadra mengundurkan diri dan menjadi pendeta Wuning atau Kanung di Taman Argosoko Gunung Tapaan, Rembang. Keraton Pucang Sulo, Keraton Indria Prasta, dan Keraton Keling memiliki hubungan yang baik pada saat diperintah Hangsambadra. Namun hubungan yang baik dan stabil tersebut mulai berubah setelah Hangsambadra wafat pada tahun Jawa 655 atau tahun 425 Masehi. Setelah orang-orang Indria Satwa Mayu atau India mendengar kabar bahwa Agastya Dyah Kumbayani menjadi datu atau ratu atau penguasa di Keraton Indria Prasta yang berpusat di Baturetno, maka orang-orang dari India berbondong-bondong datang ke wilayah Baturetno untuk mengadu nasib dan memperoleh penghidupan baru di Bumi Dieng. Bumi Dieng adalah pegunungan subur yang cocok ditanami beraneka ragam tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, kentang, pepaya, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Orang-orang yang tidak memiliki keahlian bercocok tanam maka diperintahkan oleh Maharsi Agastya mengumpulkan belerang yang diambil dari lereng kawah pegunungan Dieng. Belerang merupakan komoditas perdagangan yang sangat berharga. Komoditas ini bisa ditukarkan dengan alat-alat pertukangan atau kain sutra yang dibawa para pedagang Tiongkok melalui pelabuhan Banjar Rapuan. Akibat perdagangan belerang ini, negara Baturetno menjadi semakin besar. Rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Agastya lalu memerintahkan tukang-tukang ahli pahat batu yang merupakan orang-orang yang berasal dari Indria Satwa Mayu, India, membangun candi-candi. Setiap candi yang dibangun disertai arca Siwa Batara Guru. Candi-candi ini dibangun di atas puncak-puncak pegunungan Dieng. Setiap candi diperuntukkan bagi sramana atau pendeta yang memuja Siwa Guru di Pasraman yang termasuk wilayah Baturetno. Keindahan dan keelokan Pasraman Dieng yang dipenuhi beraneka ragam candi Siwa Guru Dewa semakin lengkap dengan telaga dan gunung-gunung yang mengelilingi. Pemandangan ini membuat rasa takjub bagi siapapun
yang datang ke tempat itu. Para Sramana menyebut tempat tersebut Pasraman Agung Indriya Prasta. Pasraman ini memiliki banyak candi yang indah dan elok dipandang. Maharsi Agastya memerintah Banjarbatur atau Dieng sebagai wilayah kekuasaannya. Banjar artinya desa yang besar dan Batur artinya gunung. Dengan demikian Banjarbatur artinya desa besar yang ada di gunung. Nama Dieng berasal dari kata yang. Maharsi Agastya sendiri memiliki julukan Sang Hyang Siwa Girinata dan Sang Hyang Siwa Giri Puja, yang artinya Maharsi Agastya, manusia agung penganut Hindu Siwa yang memerintah di gunung. Dieng menjadi bumi para hyang atau buminya orang-orang bijaksana dan orang-orang pilihan. Di Baturtno, Maharsi Agastya mengangkat dampu atau seorang patih bernama Tahyan. Patih negara Baturtno ini berjuluk Dampu Yang Tahyan. Tahyan adalah sekutu Maharsi Agastya yang berasal dari Pucang Sulo. Ia seorang keturunan Wangsa Candra. Dampu Yang Tahyan ini nanti memimpin sisa-sisa pengikut Maharsi Agastya melarikan diri ke Bukit Saguntang, Palembang, Sumatera Selatan, dan mendirikan negara Srivijaya. Srivijaya kemudian diucapkan dengan nama Sriwijaya. Srivijaya artinya negara yang memuja kejayaan atau negara yang bertekad mencari kemenangan. Srivijaya didirikan Dampu Yang Tahyan atau dikenal dengan Dampu Tahyang. Pemicu konflik Indriya Prasta melawan Keling atau Kalingga. Permasalahan yang dihadapi Keraton Keling atau Kalingga bermula dari pelabuhan yang dimilikinya makin lama makin dangkal akibat letusan gunung-gunung di Nusa Kendeng. Abu dan lumpur akibat letusan gunung menyebabkan pelabuhan dangkal sehingga kapal-kapal banyak kandas dan tidak bisa lagi berlabuh di Keraton Keling. Hal ini menyebabkan pelabuhan Keling makin lama makin sepi dan perekonomiannya menjadi kurang berkembang. Sementara di wilayah Banjarbatur atau Indriya Prasta, pelabuhannya makin ramai dan perdagangan dengan negara manca makin maju. Belerang menjadi komoditas yang diandalkan untuk ditukarkan dengan barang-barang yang dibawa oleh para pedagang manca. Kesenjangan ekonomi antara dua wilayah otonom ini menimbulkan masalah, karena orang-orang Keling juga ingin hidup sejahtera seperti rakyat Indriya Prasta. Keraton Indriya Prasta yang berpusat di Baturtno masih tetap berada di bawah kekuasaan Keraton Pucang Sulo yang dipimpin Datsu Agung Dewi Sibaha. Secara perekonomian, Pucang Sulo juga merasakan kesejahteraan yang dinikmati Banjarbatur. Angkatan Laut Pucang Sulo memiliki peran mengamankan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan Banjarbatur. Pergerakan penduduk dari Pucang Sulo ke Banjarbatur relatif lancar sehingga hubungan antara pemerintah pusat atau Pucang Sulo dan pemerintah daerah atau Banjarbatur sangat harmonis. Hal ini disebabkan peran putra mahkota Pucang Sulo, Arya Arswendra, yang merupakan penentu kebijakan terkait urusan perekonomian di Keraton Pucang Sulo. Ia adalah seorang pangeran yang memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola urusan perekonomian dan pemerintahan sehingga Pucang Sulo dan Banjarbatur menjadi makin maju dan masyarakatnya sejahtera. Arya Aswendra memiliki kemampuan dari segi keuangan guna membangun patung-patung atau bangunan-bangunan tempat pemujaan yang membutuhkan biaya yang besar. Arya Aswendra diangkat menjadi putra mahkota di Keraton Pucang Sulo pada umur 28 tahun atau pada tahun 426 Masehi.
Ia dipercaya memerintah di bumi Gebang sampai Bugel. Arya Aswendra memeluk agama Hindu Siwa Kanung Guru Dewa atau Siwa Kanung akibat pengaruh agama yang dianut ayahnya, yakni Resi Agastya Dyah Kumbayani. Ia membangun sejumlah bangunan di puncak Gebang. Ada 4 jenis bangunan dari batu yang dibuat Arya Aswendra, yaitu 1. Pemujaan berupa Linggayoni yang melambangkan bakti cinta pada Simbok Semak atau ibu dan bapaknya. 2. Pemujaan Lembu Nandi yang melambangkan persatuan dan kekuatan raja dan rakyatnya. 3. Pemujaan Arca Dewa Siwa Guru Dewa melambangkan romonya, yakni Maharsi Agastya Dyah Kumbayani yang merupakan guru agung yang memiliki kesaktian mandraguna. 4. Pemujaan Arca Ganapati, putra Batara Guru yang merupakan dewa kebijaksanaan yang melambangkan ia sendiri sebagai putra dari Guru Maharsi Agastya Dyah Kumbayani. Tempat pemujaan ini mampu dibangun Arya Aswendra karena Pucang Sulo memperoleh banyak keuntungan dari perdagangan belerang. Belerang merupakan komoditas yang menjadi sumber utama pendapatan Banjarbatur dan Pucang Sulo. Kesejahteraan juga dinikmati para prajurit angkatan laut yang bermarkas di Pucang Sulo. Dewi Sibaha dibantu anaknya menjadikan negara Pucang Sulo dan Indria Prasta atau Banjarbatur menjadi makmur, aman dan sejahtera. Belerang di masa itu diburu oleh pedagang-pedagang Tiongkok. Warna batu belerang yang kuning dan bening seperti emas memang menjadi daya tarik tersendiri. Belerang memiliki banyak manfaat seperti untuk obat-obatan, bahan campuran membuat mercon dan kembang api, dan campuran untuk membuat porselin. Porselin merupakan komoditas andalan para pedagang Tiongkok. Belerang pada waktu itu hanya ditemukan di sekitar pegunungan Dieng. Maharsi Agastya mempunyai pengetahuan dan mengenai beraneka ragam manfaat belerang dari mertuanya, yakni Hang Sambadra. Orang-orang Keling merasa iri dengan kemakmuran dan kesejahteraan yang dinikmati orang-orang Banjarbatur atau Indria Prasta. Perasaan ini makin diperparah setelah mendengar kabar semakin banyak orang-orang dari Indria Satwamayu atau India, kerabat Agastya Dyah Kumbayani, mengadu nasib merantau ke Banjarbatur. Setelah kabar kesuksesan Maharsi Agastya tersebar di kampung halamannya, orang-orang Benares berduyun-duyun datang ke Jawadwipa atau Jawa untuk menetap dan menjadi penduduk di Banjarbatur. Orang-orang India ini memiliki berbagai latar belakang seperti petani, tukang pahat batu, pedagang yang bertujuan ingin berbagi taraf hidup di tanah yang baru. Mereka umumnya datang dari kasta Waisya dan Sudra. Beberapa di antaranya juga datang dari kasta Brahmana yang ingin melanjutkan semangat Maharsi Agastya melakukan misi penyebaran agama Hindu Siwa Mahadewa sekaligus menjadi pengikut Maharsi Agastya. Banjarbatur yang secara perekonomian berkembang pesat membuka banyak sekali lapangan kerja baik di sektor pertanian, kerajinan rumah tangga, dan pembangunan candi. Kedatangan orang-orang India menjadi berkat bagi Banjarbatur karena sumber daya manusia makin banyak dan menjadi penggerak roda perekonomian. Sementara orang-orang Keling merasa makin iri dan jengkel melihat fenomena ini karena mereka merasa adalah penduduk pribumi. Hangsabura selaku patih di Keling yang bertanggung jawab pada urusan-urusan internal memutuskan melobi Datsu Agung Keraton Pucang Sulo Dewi Sibaha untuk meminta izin agar orang-orang Keling
juga bisa mengambil belerang di Gunung Dieng. Dewi Sibaha kemudian mengizinkan Hangsapura dan orang-orang Keling mengambil belerang di Gunung Dieng. Maharsi Agastya adalah seorang pribadi yang memiliki tingkat spiritualitas tinggi sehingga ia bisa membaca siasat yang dijalankan Hangsapura. Ia melihat Hangsapura ingin menguasai penambangan belerang di Gunung Dieng. Pada pandangan Agastya, masing-masing sebenarnya telah memiliki wilayah sendiri dan memiliki hak otonomi atau hak mengatur urusan pemerintahan sendiri-sendiri. Di Keling juga memiliki Gunung Muria yang tak kalah luas, memiliki hutan belantara yang juga luas, dan memiliki pelabuhan tersendiri. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya diolah dan dimanfaatkan, bukannya malah ingin campur tangan dan menguasai sumber daya alam di Banjarbatur. Permintaan Hangsapura ini sebagai bentuk keserakahan dan sikap ingin menang sendiri. Dalam pikiran Maharsi Agastya, Keling seharusnya mengurusi urusan sendiri dan bukan malah mau ikut-ikutan mengurusi rumah tangga orang lain. Namun Maharsi Agastya yang membawai Banjarbatur tetap berada di bawah kekuasaan Pucang Sulo, sehingga keputusan tetap berada di tangan istrinya yang merupakan pemimpin Pucang Sulo. Selain kecerdikan dan kelutan Hangsapura dalam melobi Dewi Sibaha, ada faktor lain yang membuat izin penggalian belerang di Gunung Dieng diberikan kepada orang-orang Keling. Sibaha adalah generasi keturunan leluhur Jawa yang mengedepankan perasaan senasib sepenanggungan. Enak podo diroso, abot podo disonggo, atau enak sama dirasakan, beban sama dipikul. Semangat ini merupakan karakter khas orang-orang Jawa yang datang sejak zaman Ki Sendang hingga Sambadra. Sikap-sikap yang mengedepankan kebersamaan ini karena latar belakang sebagai para pengembara yang terbiasa menghadapi dan menyelesaikan segala hal yang secara bersama-sama demi keutuhan kelompok. Setelah berbagai pertimbangan dilakukan, maka keputusan yang tidak mudah tetap harus diambil. Datsu Agung Dewi Sibaha yang dihadapkan pada keputusan sulit antara memilih kepentingan Indria Praasta atau Keling, ia akhirnya mengizinkan orang-orang Keling untuk mengambil belerang di Gunung Dieng. Maksud Datsu Agung Dewi Sibaha memang tampak baik, di mana kesejahteraan bisa dinikmati bersama tidak hanya oleh rakyat Banjarbatur dan Pucang Sulo, tetapi juga dinikmati oleh orang-orang Keling yang secara perekonomian jauh tertinggal. Tentu saja bagi Hangsapura dan Maharsi Agastya masing-masing mengartikannya secara berbeda. Hangsapura melihat ini sebagai kesempatan emas untuk merebut sumber daya belerang yang sangat berharga. Sementara Maharsi Agastya melihat tindakan Hangsapura ini sebagai bentuk keserakahan yang bertujuan pelan-pelan akan menguasai Gunung Dieng demi kepentingan Keling tanpa menghiraukan kepentingan Indria Praasta. Bagaimanapun Hangsapura sudah menguasai negara Keling, seharusnya memfokuskan pengembangan wilayahnya sendiri, bukannya merecoki urusan internal Keraton Batu Retno. Hangsapura juga meminta Datsu Agung Dewi Sibaha agar memindahkan angkatan laut dari Pucang Sulo ke Keling. Tujuan dari pemindahan ini adalah konsolidasi kekuatan yang dilakukan pasca meninggalnya Hangsambadra. Namun sebenarnya Keling ingin menguasai angkatan laut Keraton Pucang Sulo. Keputusan Datsu Agung Dewi Sibaha yang menyetujui adik iparnya Hangsapura ikut menggali belerang di bumi sebelah timur Gunung Dieng merupakan jalan tengah guna mencari penyelesaian antara dua kepentingan yang berbenturan. Tetapi sesungguhnya secara strategi, keputusan ini menjadi ancaman bagi Keraton Batu Retno
Karena monopoli perdagangan belerang tidak bisa dilakukan lagi, karena orang-orang Keling juga ikut menggali dan memperdagangkan belerang. Hangsapura lalu membangun Banjar sebelah utara Gunung Dieng, yakni Banjar Kejajar, guna menampung orang-orang Keling yang ingin bekerja mengumpulkan belerang. Hangsapura dan orang-orang Keling membangun pelabuhan sendiri, yakni di Teluk Bodri, sekarang wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Hangsapura lalu membangun rute-rute untuk pengangkutan belerang, mulai dari Jlumprit, Adirejo, Candiroto, Sukorejo menuju ke arah timur ke Singaraja, baru kemudian diangkut dengan perahu-perahu melalui Bengawan Bodri. Di muara Bengawan Bodri, yakni Teluk Bodri, Segoro Jawa, dibangun pelabuhan perdagangan yang berfungsi menghubungkan dengan negara-negara lain. Teluk Bodri memiliki letak yang strategis dan berada di antara puncak-puncak Gunung Singaraja. Wilayahnya lebih luas dan mudah dijangkau dibandingkan pelabuhan Banjarwan milik Keraton Indria Praasta. Tak bisa dihindarkan, perdagangan belerang di Pelabuhan Bodri menjadi lebih ramai dan maju. Motif Hangsapura dan orang-orang Keling menggali belerang tidak lagi sekedar bagi-bagi rezeki dengan rakyat Indria Praasta, tetapi ingin menyingkirkan mereka. Dukungan Angkatan Laut yang sekarang bermarkas di Keling menjadikan secara kekuatan mampu menjamin keamanan dan keberlangsungan bisnis belerang dalam jangka panjang. Keling sudah menggenggam kekuatan Angkatan Laut, politik, dan ekonomi sehingga Baturetno cepat atau lambat akan tersingkir dalam persaingan ini. Hubungan antara Keling dan Baturetno seperti api dalam sekam. Tinggal menunggu waktu saja kubarannya menjilat ke berbagai tempat. Baik Baturetno dan Keling sama-sama menjual barang yang sama, yakni belerang, maka tak terhindarkan persaingan pasti terjadi. Masing-masing pihak berupaya mengalahkan pihak lain dalam persaingan tersebut. Sebelum orang-orang Keling ikut menambang belerang, Baturetno tidak punya saingan sehingga kemunculan Keling lambat laun atau cepat akan mempengaruhi pelabuhan Baturetno yang memperdagangkan belerang. Maka tak mengherankan Baturetno pelan-pelan terdesak oleh kehadiran orang-orang Keling. Hubungan dagang dengan negara-negara Tiongkok telah membuat Baturetno menjadi negara yang makmur dan kaya. Orang-orang Keling juga terangkat kesejahteraannya ketika mulai menjual belerang. Akibat persaingan antara keduanya, maka mulai muncul keserakahan satu sama lain ingin menguasai dan mendominasi. Dapat ditebak, kejadian berikutnya adalah timbulnya permusuhan dan kebencian satu sama lain. Keduanya lalu timbul perselisihan, dalam peribahasa Jawa, kriwian dadi grojokan, yang artinya persoalan atau masalah kecil berubah menjadi perkara besar. Persaingan sengit antara keduanya akhirnya memicu terjadinya perang saudara. Peristiwa ini terjadi pada tahun Jawa 666 atau tahun 436 Masehi, yang merupakan perang saudara pertama kali di tanah Jawa. Jika dilihat ke belakang, rakyat dan penguasa masih bersaudara satu sama lain. Mereka sama-sama orang Kanung, Indria Praasta, Pucang Sulo. Maka perang ini dikenal dengan nama Perang Saudara Indria Praasta atau Perang Brubuh. Ini adalah perang saudara antara Maharsi Agastya, seorang keturunan Wangsa Surya, dan Hangsapura, seorang keturunan Wangsa Candra, yang sama-sama merupakan anak menantu Hangsambadra. Perang antara dua garis keturunan ini akan mewarnai dan menjadi legitimasi perebutan kekuasaan datu atau penguasa atau raja-raja Jawa berabad-abad setelahnya. Jalannya peperangan. Pasukan Keling menyerbu pelabuhan Banjarbatur dengan angkatan laut yang besar. Mereka merangsek dari pelabuhan Banjarrakwan
hingga ke jantung pertahanan orang-orang Indriya Praasta, yakni di Batu Retno atau Pasraman Indriya Praasta di Gunung Dieng. Prajurit Keling bersenjatakan sumpit beracun, paser atau semacam bumerang, dan senjata tajam seperti pedang dan panah. Orang-orang Keling lebih siap bertempur karena pasukan mereka sudah terbiasa melakukan latihan perang guna menjaga keamanan dan ketertiban di Keraton Pucang Sulo. Sementara prajurit-prajurit Banjar Batur atau Banjarnegara banyak yang berasal dari kalangan petani, tukang pahat, tukang kayu, atau orang-orang biasa yang datang dari India. Orang-orang Banjar Batur tidak terlalu solid dalam mempertahankan wilayahnya karena memang orang-orangnya tidak dididik untuk berperang. Namun pertempuran antara kedua belah pihak berjalan sengit karena orang-orang Banjar Batur bertempur demi harga diri dan ingin mempertahankan diri dari ketamakan orang-orang Keling. Maharsi Agastya sebenarnya tak benar-benar ingin berperang dengan para prajurit adik iparnya. Karena sebagai seorang Brahmana, berperang bukanlah pilihan tepat dan melanggar dharmanya sebagai seorang resi. Pada waktu perang saudara ini, Maharsi Agastya gugur di medan peperangan setelah terkena sumpit beracun pada saat mempertahankan Pasraman Indriya Praasta Gunung Dieng. Setelah Maharsi Agastya gugur, orang-orang Batu Retno dan para prajuritnya kocar-kacir melarikan diri. Banyak korban di pihak Indriya Praasta. Sementara yang selamat ada yang menyerah, ada yang melarikan diri ke Sumatera, dan sebagian besar pulang kembali ke asal-usulnya, yakni Indriya Satwamayu atau India. Kota Batu Retno yang merupakan pusat pemerintahan Maharsi Agastya dan Pasraman Candi Dieng serta penambangan belerang diduduki pasukan Keling yang dipimpin Hangsabura. Tempat penambangan belerang di Adirejo direbut pasukan Keling, dan selaku Panglima Angkatan Laut Keling, Hangsabura mengambil alih kekuasaan. Sebagai seorang Datsu Agung, Dewi Sibaha sebenarnya bisa menggunakan pengaruhnya, karena ia adalah mantan Panglima Perang Angkatan Laut Keraton Pucang Sulo. Prajurit-prajurit Pucang Sulo masih memandang Dewi Sibaha sebagai panglima tertinggi yang sangat disegani. Seandainya saja ia ikut melibatkan diri dalam perang saudara tersebut, Keling bisa saja dikalahkan karena penguasa tertinggi di Pucang Sulo adalah dirinya, sehingga perintah-perintahnya akan lebih didengarkan dari siapapun juga. Dewi Sibaha menghitung jika sampai ia turun tangan, maka korban akan semakin banyak berjatuhan dan semua pihak akan dirugikan. Ia tentu akan berhadapan-hadapan langsung dengan Dewi Simaha yang merupakan adik kandungnya. Dewi Sibaha memilih mencegah munculnya korban lebih banyak sehingga tidak mau ikut turun tangan. Sikap seperti ini yang tidak bisa diterima putra mahkota Arya Aswendra yang melihat kematian ayahandanya harus dibayar lunas oleh pamannya. Terlebih lagi, sebagai seorang kesatria, Arya Aswendra terpanggil untuk mempertahankan haknya sebagai calon penguasa sah bumi Jawa yang tampak ingin diambil alih oleh pamannya. Begitu mendengar ayah tercinta gugur dan negaranya diduduki pamannya yakni Hangsabura, Arya Aswendra meluap kemarahannya dan berjanji pada dirinya sendiri untuk membalas dendam atas perbuatan paman dan prajurit-prajuritnya. Ia bertekad merebut wilayah yang menjadi hak waris dari ayahnya yang sedang diduduki musuh. Sebenarnya, Arya Aswendra sudah dilarang oleh ibunya yakni Datsu Agung Dewi Sibaha, namun ia diam-diam pergi dan memberangkatkan pasukannya tanpa sepengetahuan ibundanya. Ia mengutus prajurit-prajurit sandi melalui hutan Ropwan atau Alas Roban dan desa Bawang. Prajurit-prajurit sandi ini segera menyusup ke sebelah selatan guna merebut Pasraman Agung Dieng terlebih dahulu dan tempat-tempat yang menghasilkan belerang yang telah diduduki musuh. Arya Aswendra turun tangan langsung memimpin pasukannya.
Namun Arya Aswendra bernasib naas. Setelah berhasil merebut benteng di depan Candi Dieng, ia terkena sumpit pasar yang penuh racun dari prajurit Keling yang menjaga pertahanan candi di garis depan. Pasukan musuh ini bersembunyi di antara candi-candi Pasraman Indriya Praasta. Arya Aswendra jatuh tersungkur sembari memeluk Candi Sambadra atau candi yang diperuntukkan untuk kakeknya dan dipuja oleh para Sramana Pucang Sulo. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia seolah ingin bertanya pada kakeknya, mengapa semua ini bisa terjadi? Arya Aswendra, putra mahkota Keraton Pucang Sulo, gugur di tangan pasukan pamannya sendiri, Hangsapura. Peristiwa ini terjadi pada tahun Jawa 666 atau tahun 436 Masehi. Gugurnya Arya Aswendra tidak membuat ciut nyali prajurit-prajurit Pucang Sulo. Mereka begitu yakin berada di pihak yang benar dan ingin meninggal sebagai para kesatria. Para prajurit Arya Aswendra bertempur sampai titik darah penghabisan meskipun pemimpinnya telah gugur. Korban di pihak Pucang Sulo berjatuhan. Mayat-mayatnya berserakan di alas ropuan atau alas roban. Prajurit-prajurit Pucang Sulo menjalankan dharmanya sebagai para kesatria. Secara strategi perang, prajurit-prajurit Keling memang jauh lebih lihai, meskipun terkesan tidak menunjukkan sikap kesatria dalam berperang. Mereka bersembunyi di pohon-pohon, di rerimbunan tanaman, serta di balik batu-batu besar dengan bersenjatakan sumpit beracun dan pasar. Sementara prajurit-prajurit yang dibawa Arya Aswendra menantang prajurit Keling untuk berhadapan-hadapan secara langsung. Ini dadaku, mana dadamu? Begitulah kira-kira pendirian prajurit Pucang Sulo. Setelah dipancing masuk ke wilayah kekuasaan Banjarbatur, prajurit-prajurit Keling menyerang pasukan Pucang Sulo dari pinggir sungai dengan bersembunyi di rerimbunan pepohonan, di balik batu-batu besar dan pohon-pohon besar. Strategi ini menyebabkan banyak korban di pihak Pucang Sulo, namun mereka terus bertempur hingga titik darah penghabisan dengan melakukan puputan. Saboyo mati, Saboyo mukti. Semua pasukan Arya Aswendra gugur dalam perang saudara ini. Karena dianggap sebagai mayat-mayat pasukan musuh, maka para prajurit Keling meninggalkan begitu saja mereka tanpa dilakukan penghormatan secara wajar. Arwah-arwah mereka gentayangan karena mayat-mayatnya tidak diurus sebagaimana mestinya. Alas roban atau roban merupakan tempat yang angker dan arwah-arwah yang gentayangan dikenal dengan sebutan setan roban. Nama Batang juga berasal dari bau mayat-mayat para pengikut Maharsi Agastya Diakumbayani dan Arya Aswendra yang dibiarkan berserakan begitu saja tanpa diberikan penghormatan. Perang saudara ini membuat duka yang mendalam bagi Datsu Agung Dewi Sibaha. Ia begitu terpukul atas kematian suaminya dan putra tercintanya. Matanya berkaca-kaca begitu mendengar kabar putra satu-satunya gugur oleh prajurit angkatan laut yang pernah ia pimpin. Dewi Sibaha merasa serba salah. Jika membantu negara Batu Retno atau suaminya, berarti memusuhi negara Keling. Sementara jika membela Keling yang merupakan negara yang dipimpin adiknya Dewi Simaha, berarti ia memusuhi suami dan adiknya sendiri. Dalam kondisi yang sangat dilematis dan sulit mengambil pilihan, maka ia memutuskan meninggalkan kekuasaannya. Datsu Agung Dewi Sibaha meninggalkan keraton dan memutuskan bertapa di Taman Arga Soka Gunung Tapaan yang didirikan oleh ayahandanya Hang Sambadra. Ia meninggalkan keraton dengan kesedihan mendalam karena kehilangan orang-orang yang paling dicintainya, yaitu suaminya Maharsi Agastya Diakumbayani dan putranya
Arya Aswendra. Selanjutnya pemerintahan Bujang Sulo lalu diserahkan kepada Dampu atau Patih. Ia memerintahkan kepada Dampu tersebut agar tidak turut campur tangan dalam perang saudara antara Keling dan Baturna ataupun menuntut balas atas kematian Maharsi Agastya dan Arya Aswendra supaya korban tidak tambah berjatuhan. Dewi Sibaha meninggal dunia pada tahun Jawa 675 atau tahun 445 Masehi di Taman Argosoko atau pada umur 77 tahun. Abu jenazahnya dikuburkan di puncak Gunung Tapaan. Setelah kondisi Bujang Sulo semakin tidak kondusif dan Datu Agung Sibaha meninggal dunia, maka negara Bujang Sulo dipindahkan ke Kanjuruhan, Ngantang, Malang, Jawa Timur atau Jawa Pegon. Patih atau Dampu Kraton Bujang Sulo yang memindahkan ini bernama Kan Inawang atau biasa disebut sebagai Kandi Lawang. Oleh karena itu, anak keturunan Kan Inawang bernama Liswa atau Gajayana memuja Maharsi Agastya Dyah Kumbayani. Kerajaan Kanjuruhan melanjutkan kekuasaan yang diamanatkan Dewi Sibaha. Oleh karena itu, kerajaan Kanjuruhan menghormati Datsu Agung Dewi Sibaha dan Maharsi Agastya Dyah Kumbayani yang beraliran Siwa Kanung. Perang saudara berakhir dengan kemenangan di pihak Keling dan Hangsapura mengangkat diri sebagai datu atau penguasa di bekas wilayah Banjarbatur selama 15 tahun. Ia lalu memindahkan pusat pemerintahannya di dekat Banyumas. Setelah itu, ia kembali memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah sebelah timur Gunung Ciremai atau daerah Kuningan yang disebut Medang Karangkamulyan, yang artinya Keraton Medang yang mendapat kemuliaan. Hangsapura menetapkan batas kerajaan Medang Karangkamulyan dengan kerajaan Tarumanegara yang dikuasai dinasti Warman terletak di Saunggalah. Saunggalah merupakan perbatasan yang sudah diakui sejak zaman Dewi Sibaha. Saunggalah awalnya merupakan tempat peristirahatan yang dibuat dari bambu dan lalu ditetapkan sebagai tapal batas antara kerajaan Tarumanegara dan kerajaan Medang. Saunggalah sekarang terletak di Kampung Salia, Desa Cihirang, Kecamatan Nusa Hirang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Setelah berkuasa selama 15 tahun, Hangsapura menyerahkan kekuasaan ke tangan anaknya yakni Kandayun yang kakinya dipotong satu karena melanggar undang-undang di Keling. Kandayun menjadi penguasa tunggal di Jawa karena pewaris sah yakni Arya Aswendra sudah gugur dalam perang saudara. Oleh Kandayun, pusat kerajaan dipindahkan dari Kuningan ke Ciamis. Sejak inilah kerajaan dinamakan Medang Karangkamulyan. Dari garis Kandayun ini nanti melahirkan keturunan yang bernama Sanaha dan Sana. Sanaha merupakan kakak perempuan Sana. Pada mulanya Sana berkuasa di Ciamis atau Galuh, dan Sanaha berkuasa di Keling, Bujang Sulo, dan Jeruk Puro atau bekas kekuasaan yang dipimpin Datsu Agung Dewi Sibaha. Sanaha dan Sana bukanlah anak langsung dari Kandayun. Demikianlah perang saudara pertama di tanah Jawa antara kerajaan Indria Prasta melawan kerajaan Keling atau Kalingga. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.